Pada pembahasan mengenai spermatogenesis dan oogenesis, diketahui bahwa pembentukan sel ovum itu disebut dengan oogenesis, sedangkan pembentukan sel sperma itu disebut dengan spermatogenesis. Sehingga ada sebuah pertanyaan, buatlah bagan di mana bagan itu menceritakan alur atau alir spermatogenesis dan oogenesis. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama yaitu spermatogenesis. Jadi spermatogenesis ini adalah pembentukan sel sperma. Dimulai dari terbentuknya spermatogonium yang menempel pada tubulus seminiferus. Nah, jadi ketika tubulus seminiferus sudah menghasilkan jutaan spermatogonium, kemudian spermatogonium ini akan membelah secara mitosis dan akan menghasilkan yang namanya spermatosit primer. Setelah spermatosit primer terbentuk, kemudian spermatosit primer ini akan melakukan pembelahan. Nah, pembelahan ini disebut dengan pembelahan meiosis 1. Di pembelahan meiosis 1 ini, spermatosit primer akan membentuk spermatosit sekunder, di mana jumlah spermatosit sekundernya ini adalah 2. Nah, kemudian spermatosit sekunder ini akan kembali membelah, dan pembelahannya ini disebut dengan pembelahan meiosis 2, di mana pada pembelahan meiosis 2 ini, spermatosit sekunder akan membentuk spermatid. Nah, kemudian spermatid, masing-masing dari spermatid ini akan berkembang menjadi sperma. Jadi itulah proses spermatogenesis. Kemudian kita akan membahas mengenai oogenesis. Jadi oogenesis ini sudah terjadi sebenarnya pada wanita itu ketika berada di kandungan. Jadi sel telur itu sudah banyak menciptakan oogonium. Nah, namun oogonium pada wanita ini masih tertidur atau namanya istirahat. Kemudian ketika masuk pada masa hormonal, ketika masa pubertas terjadi, ovarium akan kembali aktif untuk menghasilkan ovarium yang siap untuk dibuahi, untuk menghasilkan sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah, jadi pertama sekali ovarium itu sudah memiliki banyak yang namanya oogonium. Kemudian oogonium ini akan membelah secara mitosis, membentuk yang namanya oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan kembali lagi melakukan pembelahan secara meiosis yang disebut dengan meiosis 1, di mana pada meiosis 1 oosit primer akan menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Nah, badan polarnya ini disebut dengan badan polar primer. Nah, kemudian si oosit sekunder ini akan kembali melakukan pembelahan secara meiosis, di mana pembelahan secara meiosis ini disebut pembelahan meiosis 2, yang akan menghasilkan satu ootit dan satu badan polar lagi. Kemudian, ootit ini akan kembali melakukan pembelahan secara meiosis, yang artinya akan berkembang menjadi yang namanya ovum atau sel telur. Nah, itulah perbedaan dan penjelasan mengenai spermatogenesis dan oogenesis pada manusia.